Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan ya, lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian semuanya aku juga nggak bisa sebutkan satu persatu dari nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga ya. Dan semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita shotnya memang agak siangan ya. Kemarin pulang sekolah, kameramennya ya laki-laki memang harus begitu mungkin untuk menjadi pembelajaran. Accident ya di depan kampus, sepeda motor, jadi ya semoga cepat sembuh ya, babak belur. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Aku ingatkan sekali lagi, kalau ngaji di sini yang tertib. Jadi kalau dia datang pergi sulit gitu ya. Yang tertib supaya bisa mengikuti. Kalau nggak tertib ribet. Karena untuk memahami itu harus tahu kalau di Al-Quran itu asbabun nusulnya mana ini, asbabul wurudnya mana ini. Gitu. Kalau nggak kacau. Aku juga kadang-kadang agak kesulitan untuk memberikan tajuknya apa ya. Gitu ya. Kalau secara hal-hal yang itu umum dan gampang, misalkan ya merah putih, misalkan kita tentang bahas warna merah putih atau hijau kuning gitu ya, atau abu-abu coklat atau warna apalah, atau gini aja tentang warna seri 1, tentang warna seri 2, tentang warna seri 3, nanti sampai tentang warna seri ke-12 ya, itu enak kalau begitu enak ya. Tapi di sini nggak bisa begitu. Kita sebetulnya fokusnya membahas tentang kera yang banyak disalahpahami, dan itu menjadi perdebatan di antara mufassirin. Ketika Bani Israel itu dikutuk jadi kera itu gimana? Itu masih terkait dengan kajian kristologi kita tentang egeneto. Nah, ini juga kalau kamu ikut kajian Al-Qurannya tapi nggak ikut biblikalnya, repot juga. Karena kan terkait dia, egeneto ya.
Allah telah menjadi manusia. Nah, masalahnya di dalam Islam itu ada nggak jadi-jadian? Jadi-jadian itu kan adanya kan di alam dongeng sana. Gitu loh. Nggak ada. Islam itu rasional banget. Al-Quran itu rasional banget. Ya, jadi nggak ada istilahnya jadi-jadian, simsalabim, abrakadabra, nggak ada. Dan Tuhan itu tidak akan pernah ya mau menjadi manusia, nggak akan pernah. Gitu. Ya. Nah, terus sekarang kita kembali ke Qur'aninya. Para mufassirin itu mempunyai sekian banyak pendapat. Itu sebetulnya apakah Bani Israel itu karena bajingannya itu ya nggak taat langsung wah jadi monyet gitu, jadi kera, jadi bedes gitu. Terus kalau dilihat tuh ya bedes begitu atau gimana? Ini harus kita jelaskan ya. Nah, untuk menjelaskan itu dia kemana-mana. Kemarin aku menjelaskan kuntum. Kalau orang nggak tahu apa hubungannya kuntum dengan kera, kan nggak tahu. Makanya kalau ada orang baru masuk ke sini terus dia bingung gitu loh. Itu aku maklumi, ini ngomong apa sih, ini kajiannya, dia bingung karena dia memang tidak mengikuti dari awal. Urut-urutan itu perlu untuk memahami pasal yang akan aku tawarkan ke kalian. Bingung. Makanya kajian di sini nggak bisa instan, nggak seperti hohi he. Begitu dia tonton, dia ketawa ketiwi hohi he, selesai. Sensasi apa selesai. Di sini nggak bisa begitu. Makanya ada orang baru, secerdas apapun otaknya, apalagi yang goblok, ngaji ke sini terus dia merasa ini apa sih ya? Kan pernah ada dulu gitu. Ini sebetulnya jelas no apa gitu. Karena dia nggak tahu urut-urutannya. Maka dari itu aku pesankan tertib mengikuti kajian ya, dan aku berusaha membangun itu dalam playlist. Nanti kalau tanya, Gus, tajuk ini urutan seri ke-1-nya kemana? Oh ini seri keduanya kok nggak ada Gus ini. Aku bingung juga jelaskan. Karena seri keduanya nanti tajuknya sudah beda, tapi itu masih dalam kajian itu. Maka supaya gampangnya di playlistnya aja. Aku akan bilang sama Agra itu, ini taruh dalam satu playlist gitu. Aku juga nggak tahu nanti daftar di playlist itu dia urutan nggak. Kalau nggak urutan masalah lagi. Bagaimana kamu akan tahu tentang 5 kalau tentang 3 dan 4 aja kamu belum tahu, kan ya nggak mungkin. Harus ada urut-urutan, proses itu harus dilalui gitu. Ya. Seperti kemarin, kenapa aku jelas tentang kuntum? Dan kita harus berhadapan dengan mainstream, dan alhamdulillah kalian sudah pada paham. Ya. Sudah pada paham. Ya. Kuntum, yang dimaksud kuntum di situ bukan umat Islam. Kuntum ya, khairu umat, sebaik-baik umat itu bukan umat Islam dalam konteks itu. Yang itu disalahpahami oleh para kiai, ulama, ustadz dan mereka lah ya. Kalau yang awam-awam salah sih kita bisa maklum. Dikirain itu umat Islam, tidak, itu ditujukan kepada ahli kitab. Tetapi umat Islam juga bisa seperti itu, dan siapapun bisa. Yahudi, Nasrani, Islam itu bisa menjadi khairu umat dengan syarat mengerjakan atau mengajak-mengajak ke dalam kebaikan dan melarang-larang dalam keburukan dan beriman kepada Allah. 3 ini aja syaratnya. Siapapun yang bisa melakukan 3 ini dia termasuk khairu umat. Itu. Cuman kan sudah disalahpahami. Nah, setelah kamu ngaji di sini goblokmu hilang, alhamdulillah sudah pada paham. Kalau kurang paham tanya sama bapak-bapak kita itu yang sudah paham. Ada bapak abah kita yang ada di Bandung, ada Pak Abdul Muluk yang di Deli Serdang, itu sudah pada paham gitu ya. Oke. Kenapa itu perlu aku jelaskan? Supaya kamu nggak gamang, supaya kamu punya jawaban yang itu argumentatif. Ketika ditanya, kenapa sih Al-Quran kok selalu mendiskreditkan ahli kitab?
entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, kamu jawab, oh enggak. Al-Quran itu objektif. Ketika sesuatu itu apapun dia positif, maka akan disampaikan positif. Kalau negatif, ya akan disampaikan negatif. Begitu juga tentang ahli kitab. Dia disampaikan juga dalam perspektif positif kok. Contohnya apa? Bani Israel itu ya adalah umat yang dilebihkan. Terus ahli kitab itu kuntum khairul umat. Kamu dahulu itu sebaik-baik umat. Coba kurang apa? Nah, jadi kamu nanti kalau memberikan stressing tentang Bani Israel yang dijadikan kera, kamu bisa memberikan penjelasan pada saat itu memang Bani Israel itu layak dikerahkan. Tetapi di sisi lain juga ahli kitab ya itu juga dimanusiakan. Jadi ada kapan dibinatangkan, kapan dimanusiakan itu tergantung bagaimana umat itu sendiri. Itu ya paham ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu mengikuti secara runut, bukan instan hitran, pukul lari, nggak begitu, nggak bisa. Nggak bisa begitu ya. Oke. Aku kali ini, nah ini bingung lagi nanti. Aku akan menjelaskan tentang ya keledai, tentang lebah, ya, tentang ibadur rahman. Itu apa? Itu juluk-julukan yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Jadi bagaimana Al-Quran memberikan julukan kepada manusia-manusia itu tergantung nanti bagaimana perilaku manusia itu. Gelar-gelar itu tuh ya. Nah, kita akan bahas tentang ibadur rahman ya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, tentang keledai, tentang lebah. Itu ada di surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 sampai 77 kita bahas. Nanti tentang keledai itu cuma satu surat, ada surat Jum'ah di ayat 5. Nanti tentang lebah itu cukup panjang, ada di surat An-Nahl 68 sampai 70. Nanti dia mengerucutnya kembali ke kera. Jadi ada yang disebut ibadur rahman, ada yang disebut lebah, ada yang disebut monyet alias kera. Nah kalau ini nggak diikuti secara runut kan kepalamu bisa muter gitu ya. Maka kita sebut lari ya. Maka tajuknya kali ini masih membahas tentang kera ini. Cuman kan gue harus mengambil segala informasi yang ada ya. Ini julukan atau apa ya, dijuluki tahu ya, julukan yang diberikan Al-Quran untuk manusia. Tapi ini terbatas ya, artinya bukan hanya ini saja ya. Untuk kita julukan ini harusnya begini, julukan Al-Quran untuk manusia. Nah, ini dia seri berapa ini? Seri satunya mana? Bingung orang, nggak ada seri satunya. Dia langsung masuk seri 9P. 9P, P-nya ini playlist, artinya lihat playlistnya.
Nanti ada yang tanya, ini seri satunya mana Gus? Tiba-tiba 9, ya kan? Nampak enggak? Nanti playlistnya itu termasuk yang kera kemarin itu. Gitu. Ya. Aduh. Oke. Ini lagi goreng ikan asin jadi mantap kali baunya. Aku bacakan komen yang masuk dari kemarin ya. Mencari kuntum seri ke-8 dan dia hanya mampu meraih 163. Kamu bayangkan? Cuman 163 power. Ya. Padahal materi itu materi yang sangat penting karena banyak orang tersesat memahaminya. Itulah yang gue bilang kemarin tuh selekta, terpilih. Yang kesini ini yang terpilih, gitu ya. Bukan kelas sensasi atau hohi ya. Ya. Oke, dari Kang Mas Anto double shot. Indramayu selalu hadir, salam Isra langsung share. Oke, mantap, antur nuhun, salam Isra juga. Kemudian dari Pak Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang izin nyimak Gus, semoga keluarga di Batu selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah. Salam Isra untuk saudara yang mengikuti kajian di channel ini. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Pak Abdul Muluk bersama keluarga dari Serdang. Dan untuk semua saudaraku di sana, salam Isra untuk semuanya. Kemudian soleha kita alhamdulillah Palu hadir dalam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Terima kasih juga atas doanya. Oh, bundanya yang sakit ya. Yalah, semoga Gusti Allah beri kesembuhannya. Semoga Gusti Allah memberikan balasan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk Gispati dan dua merah hatinya. Kemudian soleha kita Rahani Junaidi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Ustadku, sehat selalu buat keluarga juga yang ngaji di sini. Amin. Terima kasih juga untuk Rahani, semoga Rahani bersama keluarga dan bersama saudaraku di sana semuanya salam Isra dan semoga sehat semuanya. Atur nuhun kayak kiriman apa nih? Dua merah hati ya. Kemudian Kang Mas Aljus Mas Duki yang punya mesin cetak uang ini. Aku mau pinjam untuk nyetak uang untuk bikin rumah sama studio. Berapapun nggak pinjam, aku sewa. Berapapun nilai sewanya akan aku sanggupi ya. Dari Bandung Utara. Aljus Mas Duki ini Bandung Utara juga ya. Hadir kelima setelah rehat sejenak terus mencari ilmu tambahan untuk memperkuat keimanan, menggapai jalan jannah Allah Subhanahu wa taala. Salam Isra untuk sedulur wargi semuanya. Oke, matur nuhun, terima kasih untuk Kang Mas Aljus Mas Duki dan salam Isra semuanya, semoga dimudahkan segalanya ya. Jadi ini contoh yang baik ya, selalu menyempatkan untuk mencari ilmu dalam suasana apapun ya, tinggal bagaimana pengaturan waktunya saja. Sepertinya orang sibuk ini Kang Mas Aljus Mas Duki. Kemudian jagoan kita Juragan Bendungan ada Kang Irfan Akbar. Alhamdulillah pasal dari Diksi Kuntum sudah tersusun secara kafah. Mantap, alhamdulillah. Selanjutnya masih menyimak dari Sela Deru mesin-mesin side proyek Kerinci Jambi. Oke, semoga semuanya yang kerja di sana selalu dalam lindungan Allah Gusti Allah Agung, diberikan keselamatan. Salam Isra untuk semuanya. Oke. Ditaku-taku, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti nyimak Gus, salam Isra. Semoga kita semua apa ini tadi? Semoga kita semua paringan sehat walafiat nggih. Matur nuwun atas 3 merah hatinya ya. Salam Isra untuk semuanya yang jauh di sana. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim, Pak Lurah kita dari Tangerang, salam Isra, semoga rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan ini sama, ini Bandung Utara ini. Kang Mas Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang pagi yang cerah. Oke.
Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, nyimak kajian dan salam Isra. Oke, salam Isra untuk yang ada di Singosari. Kemudian Soleha kita Surabaya, Aisyah hadir menyimak. Oke, matur nuwun, salam Isra untuk yang di sana. Kita lanjutkan Kang Surya Mandiri, Assalamualaikum, izin ngaji Gus, monggo. Terus ada siapa ini? Penyambung lidah Kiai Sadrak mencari arti kuntum. Oke, terima kasih semuanya, salam Isra semuanya sudah aku baca ya. Kita lanjutkan kajian kita. Ya, kita sedang membahas julukan-julukan. Gue gak ngerti, lu tahu nggak julukan itu ya? Semoga tahu lah ya. Kalau nggak tahu tanya guru bahasa Indonesia. Sorry, ini sambelnya lagi menyerang, lagi bikin sambel. Tentunya di sini aku pilihkan ya, tidak semuanya ya yang ada dalam Al-Quran karena itu juga perlu waktu panjang. Tapi aku akan membahas tentang Ibadur Rahman dulu ya, Ibadur Rahman. Kita membahas Ibadur Rahman. Ini gini, Ibadur Rahman. Nanti kalau kalian pernah ngaji, diajari Ibadur Rahman ya tinggal dikomparasi aja ya. Tulisannya sulit. Nah, begini double A. Ibadur. Nah, ini ya, Ibadur Rahman. Dan belajar dulu ya. Ini salah satu julukan ya. Kalau kamu nggak ngerti julukan, gelar lah. Gelar ya. Gelar yang diberikan Al-Qur'an. Ya kalau Al-Quran berarti ya Gusti Allah gitu loh ya. Jadi jangan juga bingung nanti. Sebetulnya apa dan bagaimana Ibadur Rahman itu ya. Kita akan baca dari surat 63 sampai ke 77 ya. Ini cukup panjang ya, 63 sampai 77 tentang Ibadur Rahman. Kamu buka anumu. Kalau Android nggak apa-apa, kalau ada hard copy juga monggo silahkan ya. Ya, suratnya 25 ya. Surat yang 25 kita mulai dari yang ke 63. 63 ya. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur Rahman. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibadur Rahmanil ladzina yamsuna alal ardi hauna wa iza qotobahumul jahiluna qalu salama. Ya, kita buka dari sana. Ya. Pertama kali yang harus aku sampaikan ke kalian, Ibadur Rahman itu apa? Ya. Ibadur Rahman itu adalah hamba-hamba ya dari Rob yang Maha Pengasih, atau di sini disebut Tuhan ya, gitu ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau guru ngajiku enggak mau pakai Tuhan, dia pakai Rob. Ya. Ya, itu namanya Ibadur Rahman ya, hamba-hamba. Sebetulnya Tuhannya enggak ada di sini. Rahman dia langsung begini, sebetulnya hamba-hamba yang Maha Pengasih. Itu seharusnya tekstualnya, karena jelas Ibadur Rahman ya, Rahmanil ladzina kalau dilanjutkan seperti itu ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu ya memang sih ya akhirnya ya ke Tuhan, tapi tekstual Tuhannya itu nggak ada di situ. Kamu cari nggak ada. Ya, jadi kalau mau tekstualnya hamba-hamba yang Maha Pengasih. Pertanyaan gue, yang Maha Pengasih itu siapa? Ya kembali lagi ke Rob. Jadi bukan hambanya yang Maha Pengasih, Robnya. Ya, pelan-pelan aja dulu.
Ibadur Rahman itu hamba-hamba yang maha pengasih. Siapa yang maha pengasih? Itu Rob atau Tuhan. Lalu pertanyaannya, hambanya atau Robnya yang maha pengasih? Maka jawabnya adalah Robnya. Itu ya. Jangan keliru, nanti yang maha pengasih dianggap hamba-hambanya. Bukan. Ya. Ini mengingatkan kita, kalau pakai bahasanya 1 Korintus 8 ayat 6 yang kita bahas senja nanti kita lanjutkan, itu kan begini. Bagi mereka memang banyak Allah, bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau kita pinjam itu, bagi mereka memang banyak ingin menjadi hamba-hamba, tapi bagi kita hanya ingin menjadi satu hamba saja, yaitu hamba Allah. Nah, gitu. Hamba Ibadur Rahman. Kalau mereka terserah hamba jabatan sampai membangun dinasti. Aku kadang-kadang heran ya. Apa efek dulu masih kecilnya nggak pernah ngaji atau orang tuanya tidak memberikan sebuah pemahaman teologis yang mumpuni bahwa kekuasaan itu milik Allah, nggak perlu dipertahankan. Kalau Allah mau kasih sama si A, kasih sama si A, kasih sama si B, kasih sama si B. Kok dipertahankan sampai membentuk dinasti gitu loh? Apa dia mau menjadi penguasa langit dan bumi? Sampai sesuatu yang nggak bagus dilakukan juga. Aku kadang-kadang heran. Makanya ya, seharusnya ya, antara ulama dan umaro itu harusnya bekerja sama. Bukan terpisah. Ulama ngurusi ulama aja. Ya, masalah keilmuan agama, umaro ngurusi umaro aja. Jadi kalau dia umaro, dia jadi kepala pemerintahan apapun, dia mulai level atas sampai level bawah sekalipun, office boy sekalipun, itu ketika mau dilantik ditatar dulu tuh, dipanggilkan ulama, ditata supaya otaknya itu beres gitu. Apalagi akan menjadi pemimpin, jadi penguasa, itu harus ditata, dikasih bahwa kekuasaan itu milik Allah. Makanya kan aku sudah bilang sama kalian ya, kita itu sebetulnya membentuk undang-undang, membentuk hukum itu nggak boleh loh. Yang berhak membentuk undang-undang, membentuk hukum itu hanya Allah. Makanya kita tidak boleh, karena apa? Apa yang disangsikan itu terjadi. Kalau orang itu bisa membuat undang-undang, meski undang-undangnya itu berpihak kepada dirinya, masalah menikam yang lain bukan soal. Yang penting dinasti gue jaya, kan begitu. Sudahlah itu masalah politik, nanti kita bahas di politik embongan. Ya, oke. Kenapa aku pinjam 1 Korintus tadi? Karena memang banyak orang ingin menjadi hamba ini, hamba itu. Hamba kekuasaan, hamba bisnis, hamba kekayaan, hamba-hamba keduniawian, banyak macam. Jadi bagi mereka memang banyak hamba, tapi bagi kita hanya ingin menjadi satu hamba saja. Hambanya siapa? Hambanya Gusti Allah Agung. Itu yang diberi julukan oleh Al-Quran Ibadur Rahman. Nanti gue jok goblok nek ngaji nduk kene. Goblok tak jewer kupingmu, balang spidol gue. Gak apa-apa mereka mau jadi hamba-hamba setan kayak hamba apa kayak turusan mereka, hak-hak mereka. Bagi mereka memang banyak ingin menjadi hamba-hamba, bagi kita hanya ingin menjadi satu hamba saja, yaitu hambanya Gusti Allah Agung. Supaya kita dapat julukan Ibadur Rahman. Itu loh. Bismillah. Ini bukan kopi ini. Jahe sama gula aren. Jadi jelas ya. Apa itu Ibadur Rahman? Yaitu hamba-hamba yang maha pengasih. Siapa yang maha pengasih itu ya kembali lagi ke Rob memang. Ya. Diterjemahkan oleh Depak pakai Tuhan, nggak pakai Rob. Ya, jadi hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Tapi kalau kita cari ke original teksnya, Tuhan itu kagak muncul. Biasanya yang muncul Tuhan itu dari Rob atau Ilah. Ya. Terus dari mana itu dipahami munculnya Tuhan? Dari Rohman. Ya, yang maha pengasih itu siapa? Yaitu Rob, yang bahasa Indonesianya Tuhan. Gitu. Oke. Ini belum sudah 30 menit, padahal
ini harus kita bahas sampai surat ke-77, sampai ayat ke-77. Ini yang 63 satu ayat belum kelar. Sekarang kita sudah tahu ibadur rahman itu adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Terus yang dimaksud ibadur rahman itu supaya bisa dapat julikan itu dari Al-Quran itu apa syaratnya? Kan kita harus tahu dong. Ya. Maka kita baca, kita ulangi lagi ya. Adapun, ya jadi wa di depan itu bisa adapun, bisa dan gitu ya. Tergantung logika kalimatnya. Jadi kan wa ibadur rahman nilazina gitu kan. Jadi wa-nya itu bisa adapun gitu bisa ya. Adapun hamba-hamba Tuhan, gue pakai depak aja ya, Tuhan. Kalau guru gue enggak mau, dia pakai rob ya. Jadi kalau gue ganti pakai rob lu bingung lagi ya, pakai Tuhan aja, yang penting otak lu ngerti lah ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah, nah, ini orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, tidak sombong, karena sombong itu pakaiannya Gusti Allah Agung. Ya. Rendah hati, orang Jawa bilang andap asor. Ya. Berikutnya, dan itu ada wa juga ya, di depan wa, di belakang wa ya. Dan apabila orang-orang jahilun, bodoh, goblok, pekok, mengong, lolak lolok, delahom, tuh. Itu anunya itu, apanya? Mengalami. Jadi jahil itu mengalami polisemi. Itu poliseminya. Jadi kalau kita ngomong goblok, bodoh, bloon, Al-Quran juga bilang begitu. Jangan terus kok kasar gini, kok begitu kasar, mbahmu goblok we. Jadi jahil ya, jahil itu goblok, bodoh, bloon, plonga-plongo, delahom apalagi. Tapi kan kalau orang ngaji ke sini kok ngomong goblok, ngomong gini gitu. Ada yang kemarin mau khotbah di sini langsung gue tendang. Gue tidak butuh khotib. Lu pergi aja dari sini. Gue gak butuh juga seorang seperti itu. Di sini bukan ranahnya khotbah. Di sini otak yang harus diselesaikan. Kan gue sudah bahas tentang adab dan ilmu. Gue nggak setuju itu bahwa adab lebih dahulu daripada ilmu. Yang paling utama itu ilmu, bukan adab. Bagaimana orang beradab kalau nggak tahu ilmunya? Ilmu itu hubungannya otak, rasio. Makanya kenapa kita wajib beragama? Karena kita dikasih otak. Kalau kamu gila, kamu nggak wajib beragama, kamu nggak wajib berislam. Makanya gue ngomong, kamu mau nggak punya resiko kafir, nggak usah Islam? Mau? Ya penting kamu gila dulu. Kalau kamu gila, otakmu nggak jalan, kamu kafir nggak apa-apa. Tapi selama otakmu jalan, kamu kafir, nanti ada konsekuensi pertanggungan jawab. Nah itu rasio. Bagaimana orang mau beradab kalau nggak tahu ilmunya adab? Kembalikan ke ilmu. Jadi itu sosok aja itu ngomong adab lebih dahulu daripada ilmu. Gak ngerti urusan nih. Itu sudah kita bahas beberapa waktu lalu ya. Sudah kita bahas. Oke. Jadi ya, apabila orang-orang goblok, bloon, bodoh, cengoh, pahpoh, delahom, lolak lolok menyapa mereka, maksudnya menyapa itu kan banyak macam. Di sini konteksnya merendahkan atau mengejek gitu ya. Mereka mengucapkan salam. Artinya apa? Kagak dilayani. Makanya komentar-komen dari kafir yang goblok-goblok itu kan nggak gue layani.
Yang gue layani kafir-kafir yang cerdas-cerdas, itu gue layani. Yang bisa berdiskusi dengan baik, dengan saling menghormati gitu. Kalau hanya menghujat apa dilayani. Ya. Al-Qur'an mengajarkan begitu. Ya. Wa iza kota bumul zahilun kolu salam. Sudah kasih salam aja, tinggalkan. Buang-buang waktu. Sama yang goblok-goblok begitu buang-buang waktu. Apalagi kemarin ya. Kita bahas tentang bagaimana 1 Korintus 8 ayat 6 itu diintervensi oleh penerjemah sehingga meleset dan itu membawa korban karena saudara-saudara Kristen kita jarang mengkonfirmasi ke original teksnya. Akhirnya Yesus dianggap sebagai pencipta. Padahal nggak begitu teksnya. Kok gitu ada kafir goblok masuk nyelonong menghujat Nabi. Kan nggak nyambung. Kita berbicara 1 Korintus dia menghujat Nabi. Ya kalau dia punya literasi atau kita mau belajar bersama diniati dengan niat bagus, ayo kita diskusikan 1 Korintus 8 ini yang benar tuh gimana, kan gitu seharusnya. Nah untuk yang anjing-anjing seperti itu nggak perlu dilayani, biarkan saja. Cuman aku juga nggak melarang kalian kalau mau melayani ya silakan saja. Ya, oke. Sementara ini dulu ya. Nanti ayat yang ke-64 sampai yang 77 insya Allah kita lanjutkan besok ya. Tapi setidaknya kali ini kamu sudah ngaji ya. Pertama, bagi mereka memang banyak ingin menjadi hamba itu, hamba ini, hamba tetek bengek. Bagi kita hanya satu hamba saja, yaitu kita ingin menjadi hambanya Gusti Allah Agung. Supaya kita mendapatkan julukan atau gelar Ibadur Rahman. Apa Ibadur Rahman itu? Sementara yang kita kaji di ayat ke-1, nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat ke-1 itu bukan ayat nomor 1 ya. Di sini ayat ke-1-nya Ibadur Rahman itu ayat 63 dari surat Al-Furqan ya. Itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Artinya tidak menyombong, tidak merendahkan orang lain ya. Ini nanti aku ngomong gini ada yang salah paham lagi nanti. Tapi ya sudah, nggak usah dilayani gitu. Percaya diri dengan sombong itu memang beda-beda tipis. Ya. Oke. Ya, berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, maksudnya si jahil itu ya, bodoh, bloon, pekok, goblok gitu ya. Itu mereka mengucapkan salam. Jadi nggak dilayani ya. Nggak dilayani. Memang aku tahu diajarkan ada 3 strategi menghadapi manusia-manusia jahil, goblok, bodoh. Ini ada 3, aku lupa. Salah satunya ini. Sudah dibiarin aja, nggak usah dilayani gitu. Oke, sampai di sini dulu ngaji kita ya. Insya Allah besok kita lanjut ya. Mohon dipersori kalau agak siangan ya, karena kameramennya kemarin lagi accident. Sepeda motor katanya, sekarang lagi terbaring. Oke, semoga cepat sembuh ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam. Letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam ya. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Oke? Semoga kita mendapatkan keberuntungan, 1, rezeki yang barokah, 2, kesehatan yang prima. Oke, terima kasih telah ngaji bareng Gus Petik di channel ini. Salam Isra, Islam rasional untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.